Baru saja kita menyaksikan sebuah film berdurasi 20 menit. Sangat mengesankan sekali. Kita lihat bersama bahwa eh, kebesaran hati daripada pejuang-pejuang kita, terutama Ki Bagus Hadikusumo, yang menyepakati tentang perubahan daripada 7 kata itu. Artinya kalau kita mengutip dari pendapat daripada Prof. Anhar Gonggong yang mengatakan bahwa para pejuang kita itu bukan hanya cerdas akalnya, cerdas pikirannya, tetapi juga murni atau lurus hatinya. Ini menandakan bahwa para pejuang kita merupakan salah satu pendiri atau daripada founder father kita, bangsa kita ini merupakan bagian daripada salah satu pahlawan-pahlawan kita yang menginginkan persatuan dan kesatuan untuk bangsa Indonesia ini sendiri. Baik, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita memasuki materi kita pada malam ini, izinkan saya menyampaikan beberapa susunan acara pada malam hari ini. Yang pertama, pembukaan seperti yang sudah kita laksanakan tadi, kemudian pemutaran film, kemudian yang kedua adalah pengantar atau materi dari narasumber. Kemudian setelah itu nanti akan ada film lagi tentang pemutaran film pendek tentang tragedi penghapusan 7 kata, kelanjutan dari film yang tadi, berdurasi mungkin 5 sampai 10 menit. Kemudian yang kelima yakni sesi tanya jawab, kemudian yang keenam closing statement dan penutup. Baik, mari kita sama-sama mengundang pemateri kita pada malam hari ini, yakni Al-Ustadz Doni Rio. Kepadanya kami persilahkan dengan hormat. Baik, Bapak Ibu sekalian, sebelum kita memasuki materi pada malam hari ini, izinkan saya memperkenalkan pemateri kita pada malam hari ini. Beliau bernama Al-Ustadz Doni Rio, tempat tanggal lahir Kendal 9 Mei 1978, alamat Kasihan Bantul Yogyakarta. Kemudian beliau saat ini sibuk atau bekerja pada bidang bisnis. Kemudian pendidikan beliau yakni S1 S2 di ISI Yogyakarta, spesialisasi atau konsentrasi di bidang musik. Kemudian beliau ini juga merupakan salah satu spesialisasi kajian pada sejarah peradaban, baik Islam maupun dunia itu sendiri. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama mempersingkat waktu, mengefektifkan waktu dengan mempersilahkan kepada Al-Ustadz Al-An wal yatafaddal masfura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wal karihal musyrikun wal karihal kafirun wal karihal munafikun. Segala puji bagi Allah yang telah mengutus rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan membawa hudan, petunjuk Al-Qur'an dan sunnah, dan membawa dinul haq, jalan hidup kita, jalan hidup manusia, yang Allah berjanji kepada kita semua akan memenangkan dinul haq itu, meskipun orang kafir, orang musyrik, dan orang munafik tidak menyukainya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Salawat serta salam tidak lupa selalu kita curahkan kepada kekasih kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga salawat ini juga melimpah kepada keluarga beliau, kepada para sahabat, kepada para tabi'in, tabi'in, dan kepada seluruh pengikutnya, dan semoga termasuk kepada kita semua. Amin. Teman-teman yang dirahmati Allah, barusan kita menyimak 20 menit film karya UKM Film UMY yang waktu itu dibimbing sama beliau Ustadz Dimas sebenarnya.
Jadi orang di balik film itu ada di sini, tapi tidak mau tampil. Yang saya melihat film ini betul-betul bisa menghadirkan bukan hanya data, tetapi bagaimana perasaan yang terbangun saat itu. Saya sudah menonton film ini beberapa kali, tetapi setiap di bagian Ki Bagus, ya sudah, maunya Bung Hatta gimana. Terus kalimat negara berdasarkan ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat itu mau diganti apa? Kemudian Hatta bilang, ketuhanan yang Maha Esa, gitu kan. Enggak ada suaranya tuh. Kan udah jadi musik kan. Ketuhanan yang Maha Esa. Setiap saat saya nangis. Setiap saat saya nangis. Kenapa demikian? Bapak Ibu yang dirahmati Allah, harap dipahami, Piagam Jakarta itu menjadi pembukaan. Sampai sekarang menjadi pembukaan. Pembukaan itu semacam pondasi. Yang kemudian di atasnya ada undang-undang dasar. Undang-undang dasar itu konstitusi. Konstitusi itu yang mengatur tiang-tiang pancang negara ini. Pasal-pasal utama di dalam kenegaraan. Di setiap pembukaan undang-undang dasar dimanapun, di dalam negara manapun, itu pasti menjadi landasan yang sangat penting bahwa negara ini sebenarnya negara yang semacam apa gitu. Jadi bayangkan kalau di dalam pondasi itu, di dalam pembukaan itu, yang waktu itu bernama Piagam Jakarta itu, 7 kata tadi tidak dihapus. Negara berdasarkan ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Kira-kira kalau di dalam pasal-pasal nanti ada yang bertentangan dengan syariat, kira-kira bisa nggak? Mustahil. Kenapa demikian? Karena pembukaannya, landasannya sudah berdasarkan syariat. Maka tidak akan mungkin ada pasal yang tidak sesuai dengan syariat. Jika ada pasal tidak sesuai dengan syariat, maka pasal itu jelas tidak masuk. Karena di pembukaannya saja sudah dijelaskan. Oke. Sekarang ketika satu kalimat yang berisi 7 kata itu diganti dengan ketuhanan yang Maha Esa, maka kalau kemudian di dalam pasal-pasalnya itu ada ayat yang tidak sesuai dengan syariat, kira-kira menyalahi ketuhanan yang Maha Esa tidak? Maka tidak akan menyalahi. Maka kenapa kalimat ini menjadi penting? Kenapa 7 kata ini menjadi super penting untuk Ki Bagus yang mempertahankannya maupun kubu Hatta yang berusaha untuk menghapusnya. Mereka semua, beliau semua sama-sama paham bahwa ini kalimat yang super penting. Makanya di awal-awal tadi Ki Bagus itu sampai marah gitu. Tidak sekedar bahwa 7 kata itu sudah disepakati oleh tim 9 di PPKI. Tidak sekedar itu. Tetapi ini adalah sebuah konsekuensi yang sangat panjang. Kenapa tadi saya nangis ketika kalimat itu terus kemudian Ki Bagus ya wis culne wae diganti. Kenapa saya nangis? Karena apa? Dampaknya kita rasakan sampai hari ini. Dampaknya kita rasakan sampai hari ini. Coba kalau kalimat itu tidak dihapus, maka seluruh undang-undang yang ada di negara ini sesuai syariat. Tetapi begitu 7 kata itu dihapus, jenengan bisa perhatikan, semakin ke sini kata syariat itu semakin dicitrakan sebagai biang kerok, pemecah belah. Tadi pun sudah mulai disinggung. Janganlah pakai kata syariat Islam, karena nanti akan memecah belah, gitu kan? Alasannya begitu. Sekarang pertanyaan saya begini. Syariat itu yang membuat siapa? Allah. Yang menciptakan manusia siapa?
Allah. Yang menciptakan perbedaan-perbedaan manusia siapa? Allah. Terus Allah membuat syariat. Mbok pikir Allah goblok ketika membuat hukum itu kemudian akan memecah belah. Ini kan kesombongan luar biasa. Ketika mengatakan syariat ini akan memecah belah manusia, itu kan kebodohan yang luar biasa. Nah, persoalan yang penting untuk kita bahas di sini, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Kenapa terjadi pertarungan itu? Kenapa terjadi pertarungan antara kubunya Ki Bagus yang merupakan wakilnya Muhammadiyah, yang sekubu dengan Kiai Haji Wahid Hasyim yang merupakan wakilnya NU. Nanti ada tokoh-tokoh lain, wakil dari organisasi-organisasi Islam, yang kemudian berhadap-hadapan dengan kubunya Hatta, kubunya Soekarno, satu kubu. Nanti saya tunjukin data-datanya. Kenapa ada hadap-hadapan semacam itu? Kenapa ada dua kekuatan politik dengan ide berbeda yang kemudian bertarung di sidang BPUPKI? Jadi kita akan benar-benar bisa merasakan bagaimana penghapusan 7 kata itu kalau kita paham konteks pertarungan politik di dalamnya. Baik, kita mulai ke pembahasan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sebelum penjajah datang, sebelum Belanda datang, negara ini menggunakan sistem apa? Pakai Kesultanan Islam. Sebelum itu pakai Hindu, itu udah lewat. Kemudian Wali Songo datang. Apa yang dilakukan Wali Songo? Apa yang dilakukan Wali Songo? Menegakkan Kesultanan Islam Demak. Ini perlu digarisbawahi. Orang boleh bilang bahwa Wali Songo itu luar biasa. Dakwahnya itu menggunakan seni, menggunakan pengairan, menggunakan gamelan Sunan Bonang ya, wayang Sunan Kalijogo. Oke, betul. Bahwa Wali Songo itu dakwahnya menggunakan uslub atau cara yang bermacam-macam. Tapi tujuannya satu. Siapapun walinya tujuannya satu. Apa? Mendirikan Kesultanan Islam. Siapa yang bisa membantah? Maka saya sering berseloroh begini. Kalau ada yang bilang, dakwahi kaya Wali Songo, oke. Wayangnya kita tiru, musiknya kita tiru, kulturnya kita tiru. Tapi jangan hanya itunya. Mendirikan Kesultanan Islamnya juga kita tiru gitu loh. Nek nyontoh itu yang tuntas loh. Nyontoh itu jangan cuma wayangnya gitu. Tapi goalnya yang dicontoh itu. Oke? Dan sejarah tidak mungkin dihapus. Bahwa Wali Songo apa? Perjuangannya mendirikan Kesultanan Islam di Nusantara. Ketika Nusantara ini kemudian dinaungi dengan Kesultanan Islam, maka kita tahu masyarakat di dalamnya itu ada ulama, para ahli ilmunya, ada umaro, para negarawannya. Kalau di sini ya siapa namanya? Raden Patah itu umaroknya kan gitu. Nanti ada ulama-ulamanya. Sebenarnya Wali Songo itu juga umarok, bukan ulama. Karena wali itu sebenarnya gubernur. Kalau teman-teman mempelajari sejarah Islam, misalnya ya, ketika Umar menjadi khalifah, ketika Rasul menjadi Amirul Mukminin, menjadi kepala negara, itu mengirim Sa'ad bin Ubadah sebagai wali di mana itu, kalau nggak salah di sekitar Irak itu. Wali itu apa? Gubernur. Ketika mengirim Amr bin As sebagai wali di mana Amr bin As? Di Mesir. Maksudnya wali itu apa? Gubernur. Jadi ada khalifah, pemimpin tertinggi, kemudian di bawah khalifah itu ada wali itu gubernur. Kekuasaannya namanya wilayah, lah itu kegubernuran. Nanti di bawah wali ini ada amil. Amil itu bukan amil zakat. Amil itu di bawah gubernur, berarti gampangnya nek saiki ya bupati gitu. Nah, Wali Songo itu bukan sekedar ulama, ahli ilmu, ahli agama, tidak.
Tetapi memang satu tim yang berisi 9 orang yang misinya adalah membangun kekuatan politik di Nusantara. Kekuatan politik Islam di Nusantara. Maka terwujudlah Kesultanan Islam Demak, Kesultanan Islam Cirebon, Kesultanan Islam Banten, Kesultanan Islam di seluruh Nusantara. Perjuangannya apa? Beliau. Nah, ketika Belanda datang, sistem pemerintahan Kesultanan Islam. Sistem kemasyarakatannya ulama, umara, umat. Kita lanjutkan. Kemudian Belanda datang. Ketika Belanda datang, tatanan kemasyarakatan itu digeser. Setidaknya kita nggak nyambung lagi. Ya, setidaknya kita bisa membacanya dari bukunya Clifford Geertz, Agama Jawa. Next mas. Yes, itu. Tampilin, sudah. Oke. Setidaknya kita paham dari bukunya Clifford Geertz, Agama Jawa, bahwa para penjajah ini menggolongkan masyarakat ini menjadi santri, priayi, abangan. Santri itu orang-orang yang belajar agama secara lebih intens. Waktu itu awal-awal ya belajar agamanya ya ke Mekah sembari naik haji. Makanya Kiai Haji Hasyim Asy'ari, Kiai Haji Ahmad Dahlan itu ya ke Mekah. Naik haji sambil belajar beberapa tahun beliau di sana. Kemudian pulang menyebarkan ilmunya lah. Orang-orang yang belajar agama secara intens ini disebut santri. Kemudian ada priayi. Priayi ini bangsawan yang biasanya memegang jabatan politis. Kemudian abangan. Abangan ini ya masyarakat umum, masyarakat awam. Kemudian penjajah datang dengan membawa misi yang panjenengan semua tentu sudah tahu, yaitu ini pelajaran zaman SD, ada gold, glory, gospel. Gold berarti mencari kekayaan, glory mencari kejayaan, menguasai dunia gitu ya. Dan gospel menyebarkan keyakinan mereka. Kok bisa mas? Oh urung on, saya. Enggak jalan mas. Oh sudah jalan. Geser lagi mas. Oke. Kemudian ketika penjajah itu menguasai tanah ini, mereka membuat strata sosial yang berbeda. Kita sama-sama paham. Orang-orang kulit putih, orang-orang Eropa dipandang sebagai orang yang paling mulia. Kemudian orang-orang Asia asing seperti China, Arab, India, dan lain sebagainya, itu warga kelas 2. Kemudian ada warga kelas 3 yaitu inlander. Sebutan mereka begitu. Inlander itu apa? Pribumi. Tetapi ini formalnya begini. Tetapi kalau kita lihat lebih rinci lagi, tidak hanya semacam ini. Geser mas. Sudah? Ya. Di antara inlander yang tadi paling bawah, inlander kan diletakkan derajatnya paling bawah kan. Tetapi realitas menunjukkan ada inlander yang ikut penjajah. Ada inlander yang menjadi pasukannya penjajah. Kita kenal namanya Kenil. Ya enggak? Ada Kenil. Apakah inlander yang ini stratifikasinya sama dengan inlander yang tidak ikut? Ya tentu saja berbeda kan. Bahkan mereka tidak disebut inlander nanti. Oke? Maka ini nanti berbeda. Ini di dalam stratifikasi sosial Belanda nanti berbeda. Kemudian ada satu lagi, yaitu inlander yang mengikuti agama penjajah. Sekarang ini bukan soal ras atau apa ya, sara atau apa bukannya. Tetapi gini, siapa yang bisa menyangkal sejarah
bahwa masuknya agama Kristen, Katolik maupun Kristen, itu yang bawa penjajah. Siapa yang bisa menyangkal sejarah ini? Oke? Nah, orang-orang pribumi, mereka menyebutnya inlander, yang ikut agama penjajah, itu nanti stratifikasi sosialnya beda. Saya betul-betul mengalami. Saya punya teman saya punya kakeknya ini dulu muslim, namanya mukmin bahkan. Dia pengen sekolah. Sama Belanda diseratkan, kalau kamu pengen sekolah, kamu kan bukan anaknya bangsawan kan, bukan golongan priayi kan. Yang boleh sekolah kan hanya golongan priayi. Kamu golongan priayi juga bukan, tapi kamu boleh sekolah. Asal ikut agama kami. Keluar itu. Mbah Mukmin itu keluar. Kemudian ganti nama jadi Kristianus siapa gitu. Betul, ini demi Allah ini kisah nyata. Kemudian beliau sekolah SR dan lain sebagainya, sekolah rakyat, ikut pendidikan mantri dan lain sebagainya, sampai meninggal. Dan saya lihat meninggal. Nah, yang semacam ini apakah kemudian stratifikasinya sama? Beda dong. Nanti yang disebut inlander yang sesungguhnya seperti apa nanti saya tunjukkan. Baik, berarti nanti begini. Stratifikasi sosial yang mereka susun, Eropa jelas yang paling tinggi, Asia asing iya, tetapi nanti ada pribumi yang mengikuti agama mereka, pribumi yang priayi, yang kemudian menjadi pegawai Belanda. Yang disebut inlander ini siapa? Pribumi memang, tetapi yang melawan penjajah, itu yang disebut inlander. Kalau pribumi yang jadi kenil ya tidak disebut inlander dong, kan gitu. Inlander itu siapa? Pribumi yang melawan penjajah. Dan apa ruh perlawanan kepada penjajah? Karena mereka itu muslim, Kesultanan Islam, rakyat dari Kesultanan Islam. Ruhnya apa? Jihad lah. Apalagi kalau bukan jihad. Maka yang disebut inlander itu pribumi yang melawan penjajah. Kita lanjutkan. Maka nanti jadinya seperti ini. Ini kalau versi Belanda. Tatanan sosial. Santri itu siapa? Pribumi muslim yang belajar Islam secara intens. Dia disebut inlander dan dia pejuang. Abangan ini siapa? Pribumi muslim yang awam. Dia inlander tetapi masa mengambang. Yang ini inlander pejuang, yang ini inlander tapi masa mengambang. Ya kayak sekarang kan banyak. Masyarakat awam itu kan banyak. Yang tidak terlalu paham, itu banyak. Tapi ada juga yang pejuang. Kan tidak semuanya pejuang kan pada zaman itu kan. Tetapi ada juga ini pribumi semua ya. Ini saya ngomong pribumi semua yang di sini. Pribumi priayi ini biasanya apa? Jadi pegawainya Belanda. Jadi wedono lah, jadi bupati lah. Ini rata-rata menjadi pegawainya Belanda. Dan pribumi yang sudah mengikuti agama mereka. Dan mereka ini rata-rata nuwun sewu, andek-andeknya penjajah. Dan mereka pasti diperlakukan istimewa oleh penjajah. Sangat berbeda dengan inlander yang kemudian pejuang. Yang ruhnya itu apa? Jihad. Kita lanjutkan. Di masa politik etis akan muncul seperti ini. Santri itu belajar dari naik haji, belajar di pesantren itu sudah tumbuh sejak zaman Wali Songo. Kemudian ada abangan. Abangan ini apa? Diarahkan kepada kemaksiatan dan syirik masa lampau. Kenapa harus begini? Oke. Sekarang saya tanya, jenengan pasti paham. Yang merevitalisasi, yang membangun kembali Borobudur dan Prambanan siapa? Siapa? Raffles. Oke. Bukan asli orang Jawa loh ya. Yang membangun kembali Prambanan dan Borobudur bukan asli orang Jawa. Tapi siapa? Orang Inggris. Raffles. Kenapa kok harus dibangun? Kenapa harus dibangun? Jadi begini. Ketika ruh Islam itu berada di dalam diri pribumi, selamanya akan ada ruh jihad untuk melawan penjajah.
Dan sekarang jihad itu menjadi sesuatu yang super sulit untuk dilawan. Kenapa sulit untuk dilawan? Lewong jihad ki menang yo mati, menang yo apa? Menang yo menang, mati yo menang. Orang jihad itu kan itu, mati yo syahid gitu kan. Sementara mereka bisa membunuh penjajah yo menang gitu. Mulia gitu. Maka ndak ada ruginya. Maka melawan orang seperti ini kan repot. Melawan orang seperti ini kan repot. Nah, bagaimana caranya? Hilangkan ruh jihadnya. Menghilangkan ruh jihad itu tidak ada cara lain kecuali apa? Menghilangkan Islamnya. Maka diceritakanlah kepada mereka, kalian itu bangsa besar. Turunan Mojopahit. Mojopahit itu penguasa. Katanya Indonesia itu kan pewaris Mojopahit kan. Saya tanya, betul Indonesia pewaris Mojopahit? Kalau betul, harusnya Jakarta dan Bandung enggak ikut. Kan Jakarta dan Bandung waktu itu enggak ikut Mojopahit kan. Kan dia Pajajaran kan. Beda, enggak ikut Mojopahit dia. Kenapa Jakarta Bandung ikut? Karena bukan pewaris Mojopahit. Kita itu pewaris Hindia Belanda, bukan pewaris Mojopahit. Ya, kembali lagi. Kita itu diceritakan kepada kita semua bahwa kalian itu keturunan Mojopahit yang sebesar itu. Bukti besarnya apa? Itu candinya gede-gede maka dibangun itu loh. Jadi ada misi yang mereka lakukan kenapa membangun candi yang sudah bertahun-tahun ditinggalkan oleh umat Islam. Karena memang bagi umat Islam udah tidak penting lagi itu. Dihancurkan juga enggak gitu. Bukan terus kemudian anarki, wow dihancurkan, enggak begitu. Cuma ditinggalkan, ya karena memang udah enggak ada kepentingan, tinggalkan aja. Terus rusak dengan sendirinya. Gitu. Nah, oleh Raffles kemudian dibangun kembali. Untuk apa? Untuk membangun narasi bahwa kalian itu tidak perlu berislam, untuk besar itu tidak perlu berislam. Pakai Hindu Buddha ya besar. Faktanya ini peninggalannya dan lain sebagainya. Nah, oleh karena itu kaum abangan diarahkan kepada kemaksiatan dan syirik masa lampau. Maka nanti diciptakanlah syirik-syirik ya termasuk ini pembelokan fakta Wali Songo yang tadinya itu sebagai kekuatan politik menjadi tokoh mitos sing iso mabur iso kan gitu kan. Wali Songo itu dicitrakan seperti itu, bukan sebagai tokoh politik yang kemudian membangun kekuatan politik di Nusantara. Sementara golongan priayinya mendapatkan pendidikan dari penjajah. Bahkan banyak yang sampai Belanda. Oke. Ini terkait dengan politik balas budi. Ini saya spill sekilas. Waktu itu VOC awalnya yang menguasai Nusantara ini kan VOC. Bukan Belandanya secara langsung. Belanda memberi amanah kepada VOC. VOC apa? VOC itu perusahaan. Cuma diberi hak untuk memiliki militer. Itu satu-satunya perusahaan yang punya militer itu VOC itu. Sampai sekarang tidak ada perusahaan yang punya militer kecuali VOC. Nah, VOC itu perusahaan yang punya militer. Dia yang kemudian diberi mandat oleh kerajaan Belanda untuk ngelola Nusantara. Jadi sebenarnya dulu sama sekarang ini sama sebenarnya. Dulu kita itu dikuasai VOC sebagai sebuah perusahaan. Hari ini ya yang menguasai ya bangsane Freeport, Shell, itu kan podo wae sebenarnya. Tidak ada bedanya kan gitu. Tapi ada bedanya, nanti saya tunjukin bedanya. Bedanya apa? VOC butuh bikin tentara sendiri. Tapi Freeport tidak perlu. Freeport cukup dilindungi sama TNI aja. Tidak perlu bawa tentara sendiri. Itu kelebihannya zaman sekarang, kelebihan bagi mereka. Nah, di masa itu VOC bangkrut karena kebanyakan korupsi. Ya, ini yang kemudian diwarisi kita. VOC bangkrut karena kebanyakan korupsi. Nah, kemudian karena VOC bangkrut, akhirnya Belanda sebagai sebuah kerajaan turun sendiri. Nah, ketika Belanda turun menguasai Nusantara, membuat sebuah politik namanya kebijakan politik namanya tanam paksa. Tanam paksa itu membuat rakyat sengsara. Tapi yang penting begini. Ketika VOC itu dibubarkan, otomatis orang-orang VOC yang tadinya menikmati hasil kekayaan Nusantara
itu menjadi kehilangan kan. Sementara orang-orang VOC itu rata-rata nanti dari Partai Liberal Union. Jadi di Belanda pada zaman itu ada Partai Liberal Union, orang-orang liberalnya, ada Anti Revolutionary Party, yaitu partainya orang-orang pendukung kerajaan, ada Roman Catholic Party, Partai Katolik yang biasanya kolaborasi atau apa jenenge ya koalisi lah sama Anti Revolutionary Party. Kemudian ada Social Democratic Worker, itu sosialisnya, dan beberapa partai kecil. Nah, orang-orang VOC itu rata-rata liberal union. Nah, ketika VOC dibubarkan itu kan secara de facto dia tidak punya wilayah untuk mengeruk kekayaan lagi. Kekayaannya ke negeri ke kerajaan Belanda. Maka kaum liberal union ini pengen mendapatkan kekayaan lagi, pengen mengambil alih kembali. Caranya bagaimana? Mengambil pengaruh dari Roman Katolik dan Anti Revolutionary Party, yaitu partai yang mendukung kerajaan. Caranya bagaimana? Menciptakan isu-isu pro pribumi dan anti terhadap kerajaan Belanda. Misalnya Trias Politica dari Van de Venter. Van de Venter itu kubunya Liberal Union. Kemudian De Vosdekker. De Vosdekker itu juga itu. Yang intinya adalah rakyat Nusantara sengsara karena politik balas budi, karena politik tanam paksa. Maka kemudian diusulkan untuk bikin politik balas budi. Politik balas budi itu apa? Politik balas budi itu pengairan, transmigrasi, terus kemudian pendidikan. Pengairan ora penting lah, transmigrasi ora penting. Yang paling penting adalah pendidikan ini. Ini kuncinya di sini. Kuncinya di sini. Kenapa kemudian ada dua kubu di sidang BPUPKI? Kenapa ada dua kubu? Kuncinya di pendidikan di masa politik etis ini. Oke? Jadi ide untuk membuat pendidikan bagi pribumi itu dari kubunya Liberal Union. Mereka kemudian akhirnya karena novelnya De Vosdekker ini sukses, akhirnya opini publik menghendaki kerajaan Belanda mengubah politiknya di Nusantara, diganti dengan politik balas budi, yang salah satunya pendidikan. Nah, pendidikan ini diserahkan politik balas budi ini diserahkan oleh Ratu Wilhelmina kepada Jacques Hendrik Abendanon. Abendanon itu teman surat-suratannya Kartini. Abendanon ini hanya aristokrat, hanya administratif kenegaraan. Dia bukan think tank. Maka ada think tank yang menyertai Abendanon ini. Siapa? Seno Urgronyo. Nah, di tangan Seno Urgronyo inilah desain pendidikan pribumi. Desain pendidikan pribumi. Nah, yang dididik siapa? Kaum priayi. Kaum priayi dididik oleh Belanda. Pertanyaan saya begini, kalau ada penjajah memberi pendidikan kepada orang yang dijajah, kira-kira pendidikan macam apa? Yang menjajah non-muslim, yang dijajah muslim. Kira-kira pendidikan macam apa yang diberikan? Mungkin nggak kalau gini, wahai rakyat Nusantara, taatlah pada Allah dan Rasulnya. Taatlah pada syariat. Kan mustahil. Kan mustahil. Coba pendidikan oleh penjajah itu apa yang dididikkan? Ya rasional aja lah. Pasti paham-paham mereka kan. Paham-paham mereka. Dan paham yang sedang berkembang sejak revolusi Prancis. Jangan, oke, ini background lagi. Eropa itu dulunya kekristenan, kerajaan-kerajaan Kristen. Yang kemudian melalui Renaissance, kemudian berujung pada revolusi Prancis, itu mengubah Eropa Kristen menjadi nation state sekuler. Kenapa? Mereka trauma dengan agama mereka sendiri. Maka kemudian berontak, menggagas sebuah tatanan baru, New World Order, tatanan dunia baru, yang menyingkirkan agama dari tatanan kenegaraan. Maka lahirlah yang pertama adalah
Republik Prancis yang menyingkirkan hukum gereja dari negara. Ini awal berdirinya negara sekuler pertama di dunia itu Revolusi Prancis ini. Kemudian ini berkembang di seluruh Eropa, termasuk orang-orang liberal union itu pro itu gitu loh, pro perubahan itu. Maka ketika liberal union itu kemudian merancang pendidikan untuk pribumi, apa yang dididikkan? Yaitu ide apa? Ide negara yang terpisah dari agama, karena mereka trauma dengan kekristenan. Dan mengganti ikatan agama, dulunya kan ikatan kekristenan kan, yang mengikat masyarakat Eropa kan kekristenan. Mengganti ikatan kekristenan dengan ikatan yang bukan agama. Berarti apa pilihannya? Bangsa, tidak ada pilihan lain. Maka berdirilah negara bangsa dengan hukum bukan hukum agama. Nah, ide itulah yang kemudian disebarkan ke negeri-negeri Muslim, termasuk pusatnya waktu itu di Turki, termasuk ke Mesir, termasuk ke Arab, termasuk ke Nusantara. Menyebarkan ide itu dari mana? Dari pendidikan. Nanti jenengan periksa semua negeri-negeri Muslim di zaman-zaman itu, di tahun-tahun itu pasti ada pemuda-pemudanya yang dididik oleh orang-orang Eropa. Kalau di Turki Utsmani dididik oleh orang-orang Prancis. Di sekitar Mesir dan lainnya sama, dididik orang Prancis. Beberapa dididik Inggris. Nusantara dididik Belanda. Tapi intinya sama. Mengajarkan apa? Negara yang diatur tanpa syariat. Nah, dari pendidikan inilah lahir, ada Budi Utomo, ada Indisi Partai, termasuk ujung-ujungnya nanti PNI, Partai Nasionalis Indonesia. Kalau yang santri nanti juga sama, bikin Sentral Syarikat Islam, CSI dan lain sebagainya. Yang nanti ujung-ujungnya di Masumi dan lain sebagainya. Abangan masa mengambang, dia ya namanya masa awam itu ya selalu begitu. Nah, yang penting panjenengan pahami, kubu santri ini dididik dengan pendidikan Islam, kubu priayi dididik oleh penjajah. Yang ini didikannya apa? Menggunakan syariat Islam. Negara berdasarkan syariat Islam itu warisan zaman Rasul, zaman Khulafaur Rasyidin, zaman Wali Songo, zaman Kesultanan Islam, ya sejak dulu begitu. Namanya negara itu diatur pakai syariat. Sejak zaman Nabi sampai zaman Wali Songo sampai zaman Mataram Islam. Namanya negara itu ya diatur pakai syariat Islam. Tetapi ada pribumi-pribumi yang dididik oleh penjajah yang diberi ide berbeda. Apa? Negara tanpa agama. Makanya tadi Ki Bagus tadi menyampaikan kan, Bung Hatta bilang, pisahkanlah negara dari agama. Soekarno bilang, agama itu suci, politik itu kotor, agama itu suci, maka harus dipisahkan dan lain sebagainya. Itu dapatnya dari mana? Kalimat-kalimat itu dapat dari mana? Dididik penjajah. Emang muncul sendiri di kepalanya celing, itu kan tidak mungkin kan? Dididik. Termasuk ini ya dididik. Kubu Islam ini ya dididik. Dididik siapa ya? Dididik guru-gurunya, dididik oleh sistem Kesultanan Islam, dididik Wali Songo dan lain sebagainya. Yang ini kemudian tempur di sidang BPUPKI tadi gitu loh. Kubu Islam, pewaris Wali Songo, pewaris Kesultanan Islam, kubu santri, kubu priayi yang dididik Belanda memperjuangkan apa? Negara tanpa syariat. Jadi mulai kelihatan kan, kenapa mereka tadi berseteru kan. Jadi memang ada kekuatan politik, tidak hanya mereka, tapi di balik mereka gitu loh. Ada kekuatan di balik mereka yang lebih besar lagi. Oke, nanti di sidang BPUPKI, Muhammadiyah, NU, PSI ini bukan PSI yang sekarang ya. Ini mewakili 52, mereka itu membawa 52.000 surat perwakilan umat Islam seluruh wilayah. Jadi mereka ini tidak omong kosong, tetapi
52.000 surat perwakilan dari umat Islam di seluruh wilayah itu mengamanahkan kepada mereka. Mengamanahkan apa? Memperjuangkan Islam sebagai dasar negara. Makanya ketika Ki Bagus itu diminta untuk menghapus itu bebannya itu luar biasa. Kenapa? Itu bukan beban beliau sendiri. Itu beban amanah dari 52.000 surat perwakilan. Dan yang lebih besar lagi, dan Ki Bagus tahu, beban dari siapa? Dari Allah. Itu yang lebih berat lagi. Oke? Kemudian priayi. Priayinya di sini ada PNI, PKI termasuk ada, kemudian partai-partai non-muslim. Apa misinya? Menentang Islam sebagai dasar negara. Jelas kan tadi kan? Nah kemudian sidang BPU PKI itu mentok, deadlock, Soekarno dengan idenya, Hatta dengan idenya, Ki Bagus dengan idenya, Kiai Haji Wahid Hasyim dengan idenya. Tidak ada yang cocok, artinya tidak ada yang klop. Masing-masing kekeh dengan idenya. Yang satu, negara berdasarkan agama. Kenapa? Ya warisan dari Rasul gitu. Yang satu, negara tidak usah pakai agama. Jari sopo? Jari penjajah. Gitu. Kemudian ini orang-orangnya. Kiai Haji Ahmad Sanusi dari Al-Ittihad Islamiyah, Ki Bagus dari Muhammadiyah, Kiai Haji Wahid Hasyim dari NU, mereka pewaris Wali Songo, memperjuangkan Islam sebagai dasar negara. Dari kubu priayi ini abangan ini abaikan ya, karena ini nanti ada cerita abangan ini di masa PKI. Nanti ada itu. Tapi kita tidak sampai itu. Priayi, di kubu priayi ada M. Yamin, ada Mr. Supomo, ada Soekarno, ada Hatta dan lain sebagainya. Mereka siapa? Pewaris Belanda yang menghadang Islam sebagai dasar negara. Kemudian karena deadlock di sidang BPU PKI, mereka bikin panitia kecil, panitia 9. Isinya Haji Soekarno, Ahmad Subarjo, Abdul Qahar Muzakkar, Amar Ramis, dan lain sebagainya. Sebagian kalangan priayi yang sudah dididik penjajah tadi, sebagian orang-orang Kristen yang memang dididik penjajah juga gitu. Yang sebagian adalah muslimin. Nah, sebenarnya gini, yang diinginkan muslimin itu negara berdasarkan syariat Islam, selesai. Lah kok enggak bagi pemeluk-pemeluknya? Yo namanya berdasarkan syariat Islam itu semua. Tetapi bukan berarti terus kemudian wong Kristen konsolat, wong Hindu konsolat, enggak, bukan begitu. Maksudnya negara berdasarkan syariat Islam itu undang-undang di dimensi publik. Misalnya contoh, di dalam Islam pencuri dihukum apa? Asyariku wasyarikatu faqta'u aydiyahuma. Pencuri laki-laki, pencuri perempuan, potonglah tangan keduanya, oke? Berarti hukum pencuri apa dalam syariat Islam? Potong tangan. Sekarang kalau undangnya negara berdasarkan syariat Islam dengan negara berdasarkan ketuhanan dengan menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Berarti yang dihukum pakai syariat Islam yang muslim. Yang muslim mencuri, dipotong tangan. Yang Kristen mencuri potong tangan enggak? Kan ya ora adil kan? Jadi negara berdasarkan syariat Islam titik, karepe ngono kuwi. Dan bukan berarti terus kemudian wong Kristen kon salat, wong Hindu kon poso, enggak. Ini hukum publik. Nek masalah ibadah masing-masing gitu. Tapi hukum publik pakai Islam. Contoh, Islam mengharamkan riba. Sing ora oleh riba apakah cuma orang Islam toh? Enggak, semuanya enggak boleh riba. Islam mengharamkan babi. Apakah yang kemudian orang Kristen boleh makan babi? Ya boleh, terserah. Tapi itu urusan dia di rumah masing-masing. Tapi kalau sampai jual beli daging babi ya itu urusan lain. Karena apa? Makan di rumah mereka itu urusan pribadi, jual beli daging babi itu urusan publik gitu. Maka pasti dilarang. Maka harusnya negara berdasarkan syariat Islam, titik gitu. Tapi karena kaum sekuler didikan Belanda tadi ngeyel terus gitu kan. Ya wis, saiki terpaksane negara berdasarkan ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Itu wis ngalah itu. Itu wis ngalah itu. Dan waktu itu Ki Bagus dilalah ora melu. Aku nggak tahu kenapa. Kok di Piagam Jakarta Ki Bagus enggak ikut. Dan Ki Bagus udah kecewa itu. Kok begini kan harusnya negara berdasarkan syariat Islam titik. Kok harus bagi pemeluk-pemeluknya gitu. Karena tadi paham, mosok sing dipotong tangan gur muslimin tok kan ya ora lucu kan. Tapi ya wis lah. Ini bentuk bentuk toleransi. Bentuk toleransi. Akhirnya di
tanda tanganilah oleh 9 orang tadi Piagam Jakarta. Oke, cerita belum selesai. Oke. Piagam Jakarta itu harusnya adalah teks yang dibacakan di dalam proklamasi. Sekarang begini, kita ke sini ya. Coba jenengan bayangkan, proklamasi ini bunyinya gini, kami bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain dilaksanakan dengan dalam cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta bla 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 bla. Itu mendirikan negara macam apa? Terus Piagam Jakarta yang ditulis udrek-udrekan berbulan-bulan tadi, terus diapakan gitu loh. Apa gunanya gitu loh. Tahu kan yang nulis teks proklamasi? Tanggal 16 Agustus, Soekarno dan Hatta diculik oleh pemuda-pemuda. Pemuda-pemuda siapa? Yang dididik oleh Belanda. Dibawa kemana itu? Rengas Dengklok. Dibuatkanlah teks proklamasi tadi. Kemudian dibacalah di tanggal 17. Kenapa kok dibuatkan teks? Ben ora moco iki, Pak. Ben ora moco Piagam Jakarta. Karena kalau proklamasi moco Piagam Jakarta, jangan bayangkan. Proklamasi yang dibaca Piagam Jakarta. Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa. Dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Nah, apalagi melu penataran P4, zaman Pak Harto. Bla 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 sampai pasal ini. Indonesia berdasarkan dengan ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Ketika proklamasi baca itu coba. Coba ketika jenengan bayangkan, ketika proklamasi yang dibaca ini. Maka ndak ada itu kisah tanggal 18 kok kemudian 7 kata dicoret. Kenapa kok harus diganti dengan teks proklamasi? Karena harus dicoret. Kalau itu dibaca udah nggak bisa dicoret lagi gitu. Dibaca di proklamasi. Maka tanggal 16-nya Soekarno Hatta diculik oleh teman-temannya sendiri. Kemudian dibuatkan teks itu, kemudian tanggal 17 pagi dibacakan. Oke, dibaca selesai. Kemudian 17 sore konon Hatta didatangi oleh officer dari Jepang, tadi cerita kan. Tanggal 17 sore Hatta menerima telepon dari Nishijima, pembantu Admiral Maeda, yang memintanya untuk menerima seorang officer Kaigun. Dia memberitahukan bahwa orang Nasrani dari Indonesia Timur berkeberatan dengan kalimat kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Padahal sudah bagi pemeluk-pemeluknya. Oke, berarti kan harusnya tidak menyentuh mereka kan? Tapi tetap keberatan karena ada kata syariatnya. Kemudian ketika dikejar sama Ki Bagus, sopo wong iki? Aku lali ra takon. Sekarang hal sepenting ini, orangnya siapa itu enggak jelas. Padahal kita itu meriwayatkan hadis itu harus jelas orangnya siapa. Kalau orangnya sampai enggak jelas, itu hadis itu dhaif. Kalau orangnya kan gitu kan, periwayatan hadis. Ini periwayatan pesan dari Indonesia Timur, wong sapa itu enggak jelas itu. Kemudian yang lebih penting lagi adalah gini. Piagam Jakarta itu disepakati oleh 9 perwakilan yang di dalamnya ada kubu Muslim, ada kubu sekuler. Kubu Nasraninya ya ono. Harusnya cukup kan? Wis sepakat loh ini. Sepakat ya, sepakat. Piagam Jakarta. Kemudian ada orang dari luar yang rapat ini, padahal di rapat itu ada wakil mereka gitu loh. Yang protes aku enggak suka ada 7 kata itu. Kalau ada 7 kata itu, saya akan disenjatai Belanda, saya akan melawan kalian. Pertanyaan saya begini, sekarang sing bikin rusuh iki sapa? Sing 10% ini atau yang 90% yang ngejak rusuh? Kan wis sepakat itu loh. Wes sepakat. Kok njek sing 10%? Itu kalau 10% ya, kalau 10%. Padahal kan enggak semuanya 10%. Kemudian yang 10% ini minta itu. Persoalannya kan begini.
Yuk kok iki apa ngono lho, wong 10% ae gitu. 10% ae kok minta yang 90% harus ngalah gitu. Paribasan ngene, paribasan. Nek breng-brengan ae piye gitu. Sing 90% nglawan sing 10%. Atau sing 10% ora setuju meh memisahkan diri. Ya wis gawe negara dhewe-dhewe wae, misalnya gitu. Kan bisa gitu. Kenapa yang 90% harus ngalah kepada yang 10%? Kenapa tidak yang 10% yang ngalah gitu loh? Kalau demi persatuan, kenapa bukan yang 10% yang ngalah? Kenapa harus 90% yang ngalah? Padahal di dalam sistem demokrasi 50% plus 1 saja menang loh itu. Presiden dipilih oleh 50% plus 1 orang itu jadi kok presiden. Nggak bisa diganggu gugat itu. Lah ini 90% Pak, rakyat muslimin menginginkan negara berdasarkan syariat. Kok bisa dianulir sama 10%? Logikanya di mana? Oke? Maka sebenarnya alasan-alasan bahwa ini memecah belah, Anda itu dengan mempertahankan syariat Islam itu memecah belah, dibalik aja sebenarnya Ki Bagus. Aku nek ketemu Ki Bagus sesuk ning Bagus jenengan kok muram balik wae to. Wah, dibalik sing memecah belah ki sapa kan gitu. Kita kan sudah sepakat yang memecah belah itu yang dari luar tiba-tiba saja meminta. Orang cuma 10% kok. Kok kemudian minta berubah dan lain sebagainya. Harusnya kan ini. Gitu. Nah terus kemudian dengan diplomasi tadi, udahlah ini diubah saja dulu si Kasman tadi. Kasman itu sebenarnya artinya itu sama dengan Ki Bagus. Kudune negara itu berdasarkan syariat Islam. Tetapi dengan ditakut-takuti oleh Hatta bahwa engkau perpecahan loh, engkau perpecahan loh, engkau perpecahan loh. Makanya terus kemudian bujuki Ki Bagus. Ki Bagus, mbok sudah itu sementara kata itu dicoret aja, ganti yang lain. Toh undang-undang ini masih sementara. Nanti 6 bulan lagi kita akan bikin undang-undang lagi. Ganti undang-undang ini. Nanti wakil-wakil dari muslimin itu silahkan berdatangan mengusulkan pasal-pasal yang berdasarkan syariat Islam. Tapi pertanyaan saya, jenengan mau usul pasal berdasarkan syariat Islam bagaimana kalau pembukaannya sudah tidak ada syariat Islamnya gitu loh. Ini kan digobloki, diakali bahwa endase ini dipotong sih jelek gitu. Yang nanti bawahnya itu ngikut. Kalau kepala syariatnya itu tidak dipotong, orang saya nganggo ganti-ganti UUD gitu. Tinggal sing undang pasal yang ora sesuai dengan syariat ganti kan. Wong kepalanya pakai syariat itu kan. Maka inilah kepintaran mereka. Mereka tahu benar, maka harus dieliminasi kepalanya itu. Nah kemudian tercapailah misi mereka. 7 kata itu dihapus. Oke. Maka kesimpulannya, siapa yang memperjuangkan syariat Islam? Kubu santri, pewaris Wali Songo yang sedang memperjuangkan Islam. Kemudian ada abangan, masa mengambang. Kemudian ada priayi, pewaris penjajah yang menghadang Islam. Ini waktu itu. Waktu itu. Sekarang sudah beda lagi. Sekarang kubu santri juga mengikuti ini. Kapan kejadiannya? Masa Orde Baru. Nanti ada sesi lain saya cerita bagaimana sekularisasi santri. Kalau ini kan sekularisasi priayi kan oleh Belanda. Nanti sekularisasi santri itu oleh rezimnya Soeharto. Kemudian abangan ini di zaman PKI di PKI kan abangan. Maka PKI gede sekali karena kaum abangan yang diambil. Tetapi di zaman Soeharto ketika sekularisasi santri itu kan Islam dipok-pok, tapi dipok-pok itu maksudnya di riayah, diopeni, tetapi diopeni dengan cara memalingkan dari perjuangan kepada legalisasi syariat ini. Nah, yang ini katut itu karena PKI dihapus, PKI dieliminasi dan tidak boleh ada orang yang tidak punya agama. Semua orang harus punya agama. Akhirnya ya yang paling oke kan melu Islam kan itu. Melu Islam. Nah akhirnya abangan-abangan ini sejak saat itu wis mulai belajar Islam. Nanti lama-lama belajar Islam. Nanti yang memperjuangkan syariat itu ujung-ujungnya yang abangan ini. Termasuk jenengan. Santrine apa? Santrine apa santrine? Unik ya. Jadi dinamika politik dan kemasyarakatan Indonesia ini memang luar biasa unik. Tapi itulah yang terjadi. Jadi yang perlu kita pahami teman-teman,
di balik kisah penghapusan itu tidak sederhana. Ada sebuah gerakan politik internasional. Gerakan politik internasionalnya apa? Untuk apa coba? Untuk apa negeri ini diubah tidak lagi menjadi kesultanan Islam? Logikanya, ketika Belanda datang, kita menggunakan sistem kesultanan. Ketika Belanda pergi, harusnya kembali ke kesultanan dong. Bukan bikin negara baru dong. Kan gitu. Tetapi kenapa kok harus membuat negara baru? Jawabannya satu. Dengan kesultanan Islam, mereka tidak mungkin bisa menjajah. Tetapi dengan sistem negara baru, yang itu negara sistemnya buatan mereka, mereka tetap bisa menjajah. Walaupun tidak gubernur jenderalnya dari Belanda, tetapi VOC milenial itu tetap berada di sini. Namanya Freeport, namanya Shell, namanya Total, dan lain sebagainya. Kalau dulu dengan sistem penjajahan masa lalu itu yang dirampok palawija, sekarang yang dirampok emas, nikel, bauksit, minyak, dan lain sebagainya. Kalau dulu mereka merampok itu harus mendatangkan militer dari mereka sendiri, sekarang tidak perlu. Cukup ganti undang-undangnya. Inilah kekuatan sistem. Jadi kenapa repot-repot mereka mengubah tatanan negara dari kesultanan Islam menjadi sekuler? Jelas, misinya adalah melanjutkan penjajahan dengan cara yang lebih canggih. Cara yang tidak terlihat. Mereka semua merasa merdeka karena presidennya orang Indonesia. Gubernurnya orang Indonesia, bupatinya orang Indonesia. Tapi seluruh kekayaannya di bawah mereka. Itu penjajahan yang sangat canggih. Dan kita hari ini kebanyakan tidak sadar. Siapa yang menyadarkan? Muslimin dengan sistemnya. Saya pikir itu mungkin bisa dilanjut di diskusi atau apa. Monggo silakan. Wah, luar biasa sekali materi yang disampaikan oleh Ustadz. Kita melihat bahwa ternyata ada sesuatu yang terorganisir sejak dari zaman dahulu hingga pembentukan Panitia 9 di Jakarta, kemudian dideklarasikannya atau diproklamirkannya kemerdekaan kita, ternyata memang ada banyak sekali pengaruh atau pikiran-pikiran yang berlandaskan daripada para penjajah itu sendiri. Nah, Bapak Ibu sekalian, sebelum kita memasuki tanya jawab, kita akan melihat atau menyaksikan film terlebih dahulu sebagai sambungan atau kelanjutan dari film yang sebelumnya kita tonton. Tragedi terhapusnya 7 kata. Ki Bagus Hadikusumo kecam kalangan nasionalis atas penghapusan syariat Islam dalam Piagam Jakarta. Ki Bagus adalah tokoh utama Islam di tragedi Piagam Jakarta yang kerap keliru ditafsirkan dalam sejarah seolah-olah ia rela syariat Islam hilang dari konstitusi. Padahal sejatinya ia amat kecewa atas saran Hatta soal 7 kata. Dalam hatinya ia menolak saran Hatta. Dan ini ia kemukakan ke Kasman Singodimejo selaku orang kepercayaannya. Karena tak mau dituduh menyemai perpecahan, Ki Bagus terpaksa setuju penghapusan 7 kata untuk sementara. Untuk mengungkap kecewa dan amarah yang tertekan, Ki Bagus kirim telegram ke Majelis Tanwir Muhammadiyah agar menunda penutupan sidang di Jogja sampai ia kembali dari sidang panitia persiapan kemerdekaan di Jakarta. Ketika sudah berhadapan dengan sidang Majelis Tanwir, Ki Bagus pun mengemukakan rasa kecewanya tentang kejadian penghapusan 7 kata mengenai kewajiban menjalankan syariat Islam dalam pengesahan Undang-Undang Dasar 1945. Ki
Ki Bagus kecam kalangan nasionalis dan panitia persiapan kemerdekaan soal hilangnya syariat Islam di konstitusi. Ia pun mengingatkan kalangan Muhammadiyah dan Muslim bahwa perjuangan Islam untuk bernegara belum selesai. Ki Bagus kecewa terhadap penghapusan 7 kata oleh kalangan nasionalis, sehingga ia tidak rela atas hal itu. Maka sampai akhir hayat pun ia tetap berharap kewajiban syariat Islam dapat termuat kembali dalam konstitusi Indonesia. Bapak Ibu sekalian, setelah kita menyaksikan beberapa menit cuplikan daripada bagaimana kekukuhan daripada Ki Bagus Hadikusumo untuk mempertahankan 7 kata dalam Piagam Jakarta tersebut, kita melihat bahwa keteguhan hati daripada Mr. Ki Bagus Hadikusumo ini merupakan salah satu daripada pendiri bangsa kita yang menginginkan adanya syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Namun ini sulit untuk dipertahankan karena kita melihat bahwa banyak sekali tekanan-tekanan, terutama dari tekanan kalangan-kalangan non-muslim itu sendiri, bahkan dari kalangan Islam tetapi beragama Islam tetapi memiliki semangat nasionalisme itu sendiri. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita berikan kesempatan beberapa pertanyaan kepada Bapak Ibu sekalian yang ingin bertanya kepada Al-Ustadz. Kami persilahkan untuk dari Ibu, untuk dari Bapak-Bapak, monggo silahkan. Ada yang ingin bertanya, silahkan. Silahkan, ada yang ingin bertanya? Kalau tidak ada yang bertanya berarti sudah paham. Oke, silahkan. Mic-nya nggak sampai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Saya bertanya 2 hal. Yang pertama terkait dengan filmnya ya. Jadi filmnya dulu. Saya pertama kali nonton film ini sekitar 10 tahun yang lalu. Terus alhamdulillah ada film yang kedua gitu ya. Tapi kalau melihat dari sisi kronologisnya ya, berarti ini kan filmnya agak kurang ya, informasinya agak kurang. Terus kemudian kalau di Netflix berarti butuh sesi 2, 3, 4, 5 ini berarti kan untuk kemudian bisa menuntaskan sampai gamblang ya. Yang menarik tentunya ketika perdebatan di BPUPKI dan sebagainya itu ya. Jadi menurut Mas Doni, film apa yang seharusnya mau dibuat lagi untuk bisa menggugah gitu ya. Ini film apa ya? Karena saya tahu Mas Doni kan seniman kan ya. Jadi itu. Yang kedua itu ini yang mungkin lebih berat ya kalau tadi kan dari sisi seni ya. Seni untuk kemudian menggugah masyarakat. Yang kedua itu kan problem ini itu sudah
usianya udah lama kan, udah lama, dan bagi saya yang umurnya sudah 50 tahun lebih ini gaung untuk kemudian kembali ke sana itu memang sudah kehabisan, ya sudah semakin tipis gitu ya. Apalagi kabar terbaru Muhammadiyah mau bikin film yang kayak gini, yang ini tema ini tapi lebih lengkap gitu loh. Cuman ujung kesimpulannya udah ketahuan ya, bahwa kesimpulannya nanti adalah mau ya sudahlah yang ini sajalah gitu, kira begitu ya. Apalagi yang mensupport itu orang yang namanya Hanung Bramantyo. Jadi kita tahu arahnya kemana. Jadi apakah memang kita punya ini ya, di dalam kita mengangkat isu yang ini, yang 7 kata ini ya, itu memang sudah kehilangan kekuatan untuk menggugah, ataukah kita sebaiknya menggunakan yang lain lagi aja gitu. Karena ini sejarahnya udah terlalu lama ketutup gitu ya. Mungkin orang Muhammadiyah sendiri juga nggak tahu siapa Ki Bagus Hadi Kusumo atau Ki siapa tadi satunya lagi, Kasman ya, Lion on the Table, zaman dulu ya Lion on the Table, singo di meja itu kan Lion on the Table, zaman saya sekolah dulu begitu. Jadi apa isu yang menurut Mas Joni lebih strategis melihat kondisi kekinian ya, karena saya nggak tahu anak sekarang tuh belajar sejarahnya itu seperti apa, apakah sedalam sampai ini gitu loh ya, ataukah nggak nyampe gitu loh ya. Karena anak-anak sekarang aja jangankan peristiwa 45 ya, peristiwa 65 aja nggak ngerti apa itu jenenge G13 PKI, ya nggak ngerti. Jadi menurut Mas Joni itu isu apa yang seharusnya lebih apa ya istilahnya, lebih seksi untuk kemudian diangkat ya, sebagai upaya untuk mempengaruhi perjuangan menegakkan syariat Islam. Begitu saja dari saya, semoga bisa ditanggapi dan bisa meramaikan suasana di forum hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung dijawab aja ya. Ya, matur nuwun. Ini salah satu persiapkan pertanyaannya. Monggo silakan Ustaz. Salah satu guru saya juga ini apa ya? Letakon ngetes nopo nih. Jadi kalau soal film apa yang akan kita bikin, besok kita bahas di Oase. Besok kita bikin film lah. Ya jangan sampai kalah sama Mas Dimas. Kemudian isu apa yang diangkat? Isu ini sudah mungkin melempem caranya, amem lah, wis adem gitu. Sebenarnya begini. Kalau kita ngomong komunikasi publik sekarang, kita tidak bisa generalisir. Sekarang itu tokoh saja itu kan sudah tidak ada satu tokoh yang kemudian ditokohkan oleh semua kalangan, kan sudah tidak ada kan. Masing-masing punya tokohnya sendiri. Kalau dulu saluran publik yang hanya TV itu membuat tokoh itu tersentral pada satu orang. Kalau sekarang dengan sosial media, dengan YouTube, dengan Instagram dan lain sebagainya, mereka jadi punya circle sendiri-sendiri. Mereka punya interest sendiri-sendiri. Nah, kalau kemudian kita berharap satu isu yang bisa universal, saya pikir buat nonton, tidak ada. Nah, isu ini tetap seksi untuk kalangan tertentu, untuk kalangan yang mungkin tertarik dengan sejarah. Tetapi kita juga tidak mungkin berharap bahwa isu ini bisa menjangkau semua kalangan. Yang kalangan lain bisa jadi didekati dengan yang lain. Nah, yang penting adalah begini, apa sih yang ditarget dengan mengangkat isu ini, kan begitu. Jadi masalahnya bukan kemudian kita pengen kembali lagi ke situ, itu bukan. Kalau bagi saya menunjukkan semacam gini. Nah, istilah Foucault itu genealogi, arkeologi pengetahuan dan genealogi kekuasaan. Istilah Foucault kan gitu. Artinya gini, ada sebuah gagasan nasionalisme, demokrasi dan lain sebagainya yang kemudian mewujud di Indonesia. Nah, tidak mungkin dong gagasan ini tiba-tiba saja ada, kan tidak mungkin. Nah, genealoginya itu yang kemudian kita ungkap. Kalau kemudian kita mempelajari sejarah dan kemudian kita menemukan bahwa oh ternyata
demokrasi, nasionalisme, dan lain sebagainya, satu paket itu ternyata bukan warisan empu gandring toh, kan gitu. Ternyata nek kemudian kita mempertahankan ini nih bukan sedang mempertahankan warisan nenek moyang toh. Ya nenek moyang sih, nenek moyangnya Belanda gitu. Nenek moyangnya Prancis itu. Kan bukan sedang menikmati menguri-uri warisannya Sopo Jaya Katwang kan tidak. Nah, setidaknya itu bahwa kita paham bahwa sistem yang kita jalani sekarang ini bukan kearifan kearifan lokal, bukan, ini kearifan lokal Eropa gitu. Setidaknya kita paham itu, tidak terus kemudian kita memperjuangkannya seolah-olah seperti memperjuangkan sesuatu yang suci itu. Apalagi kalau kita sudah paham bahwa yang kita ikuti itu bukan soal nenek moyang, tetapi soal jalan yang Allah berikan kan gitu. Nah itu nanti layernya sudah berbeda lagi. Tetapi menarik yang Yoyo sampaikan itu, kita memang harus memikirkan isu-isu apa yang perlu diangkat untuk penyadaran. Dan jawabannya memang tidak ada satu isu sentral yang bisa kemudian diterima oleh semua kalangan. Jadi kita memang tidak ada pilihan lain kecuali kita itu berjamaah yang saling melengkapi. Ada teman-teman yang mungkin paham di anak muda, di Gen Z yang harus dibangun dengan narasi apa, di anak-anak harus dibangun dengan narasi apa, ahline Mas Cahyo. Masing-masing itu punya gitu. Nah, kita bergandengan tangan, misalnya saya di sejarah, Mas Cahyo di anak-anak, Abah di mana itu, akhirnya semua segmen akan teredukasi dengan ide yang sama. Apa itu? Idenya kembali kepada Islam. Sebenarnya idenya kan itu. Soal bahwa narasinya pakai Piagam Jakarta, narasinya pakai Siroh, narasinya pakai apa, itu soal kendaraan aja. Saya pikir ngoten, Pak. Cakap nggih. Ya, monggo yang lainnya. Baik, cukup ya, Bah. Dari akhwatnya sendiri ada yang ingin bertanya? Boleh, silakan Ibu. Boleh, silakan maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ustadz, dari paparan Ustadz Doni tadi, kalau sedikit saya bisa ambil sedikit kesimpulan dari yang saya tangkap ya Ustadz. Jadi sebetulnya pada masa itu apa yang terjadi di Nusantara ya, di Indonesia itu kurang lebih pada masa itu sepertinya sama strategi mereka untuk terjadi perbenturan di dalam negara masing-masing gitu. Seperti Turki, itu kan Turki muda, kemudian di politik edukasi itu memandaikan anak-anak pribumi, priai yang kemudian akhirnya menjadi lawan bagi yang Islam gitu. Itu kan perlu proses bertahun-tahun. Artinya memang sudah sangat lama mereka rancang itu, termasuk melibatkan seperti Snow Horgronya sebagai desainer pendidikannya, sampai dia belajar Islam dan sebagainya itu untuk mencari kelemahan Islam dari sudut mana bisa ditembak, artinya gitu ya. Ya, dan akhirnya benar syariat Islam hilang. Nah, pertanyaan saya ini, pada saat ini nyangkutnya ke pendidikan. Apakah kita bisa
mengambil cara mereka. Jadi kalau cara mereka itu kan mempelajari tuh kelemahan Islam itu seperti apa. Nah, apakah kita sebagai umat Islam itu juga bisa memakai cara mereka untuk bisa menyelami bagaimana mencari kelemahan mereka, supaya dengan proses perencanaan yang panjang itu mereka juga berhasil menumbangkan syariat Islam? Apakah kita bisa berbalik seperti itu, atau ya kita tetap mengikuti saja pola didik yang sesuai Islam ajarkan gitu? Mungkin seperti Muhammad Al-Fatih zaman dulu yang murni, memang zaman itu kan daulah masih ada. Jadi pola pendidikan yang murni benar-benar hanya Islam saja yang dipelajari gitu. Tapi kalau untuk seperti masa sekarang, nah menurut Ustadz, apakah kaitan intelektualitas itu perlu dipadukan dengan sakofah, atau murni benar-benar Islam saja yang harus dipelajari untuk kita bisa mengembalikan itu? Artinya kalau kita mau pakai cara mereka itu juga gitu. Mudah-mudahan menangkap apa maksud saya. Nggih, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Mungkin itu pertanyaan terakhir. Silahkan dijawab, Ustaz. Ya, bismillah, insya Allah nangkep, Bu. Tetapi sebelum menjawab pertanyaan jenengan, saya pengen menyampaikan ini, kenapa pola itu kemudian terjadi di seluruh wilayah. Dan sebenarnya tidak hanya di wilayah Muslim, tetapi di wilayah Eropa juga sama. Kisahnya agak panjang, jadi begini. Waktu itu di abad pertengahan, negara besar adalah negara agama. Di abad pertengahan, negara besar adalah negara agama. Negara Kristen di Eropa besar, meliputi berbagai bangsa, dan negara Islam besar, lebih besar lagi, meliputi berbagai bangsa. Kemudian, di antara dua negara besar itu, ada negara agama ya, negara agama besar itu, ada satu juga agama yang tidak punya negara. Yahudi. Tidak punya negara kan. Mereka rata-rata tersebar di Eropa, kemudian banyak disia-sia di Eropa. Yang paling parah adalah di Jerman, disia-sia oleh Hitler dengan Nazinya. Nah, mereka ketika itu keinget zaman nenek moyangnya dulu ketika diperbudak di Mesir. Kemudian diselamatkan oleh Musa, dibawa kembali ke tanah yang dijanjikan, gitu kan. Tapi dulu itu kan skenarionya Allah, membawa mereka pulang dari penjajah perbudakan di Mesir, itu kan skenarionya Allah. Yang itu kan bukan, yang di abad pertengahan itu kan bukan skenarionya Allah, tapi skenarionya Theodor Herzl. Gitu kan. Herzl menginginkan orang-orang Yahudi yang tersebar di Eropa itu dibawa keluar dari Eropa, seperti halnya Musa membawa keluar mereka dari Mesir, dibawa kemana? Ke Palestina, ke Al-Quds, ke Zion, tanah Zion. Maka gerakannya namanya Zionism, membawa mereka ke tanah Zion. Tetapi persoalannya tanah Zion itu bukan tanah kosong, tanpa penghuni. Dulu zaman Nabi Musa juga bukan tanah kosong tanpa penghuni, ada penguasanya juga. Nah waktu itu penguasanya adalah kekhilafahan Islam yang waktu itu khalifahnya dipegang oleh Turki Utsmani. Nah ketika mereka mau mendirikan negara Yahudi yang letaknya betul-betul di tengah antara negara Kristen Eropa dan negara Islam di timur. Betul-betul di tengah itu. Dan negaranya apa? Kecil. Negara Yahudi itu kecil. Karena apa? Karena Yahudi adalah agama bangsa. Sementara Islam agama multi bangsa. Kristen juga agama multi bangsa.
Maka ketika menjadi ada negara Kristen, itu ya negara multibangsa. Ketika ada negara Islam, ya negara multibangsa, itu gede. Sementara kalau Yahudi mau bikin negara bangsa. Dan tidak akan sebesar negara Islam atau negara Kristen. Dan dia tidak akan pernah bisa berdiri selama ada negara Islam sebesar itu dan ada negara Kristen sebesar itu. Caranya bagaimana? Ya negara Kristennya dipecah menjadi negara kecil-kecil, seukuran mereka, dan negara Islamnya juga dipecah menjadi negara kecil-kecil seukuran mereka juga. Gitu. Ukurannya apa? Bangsa. Maka revolusi Prancis itu kan melahirkan negara bangsa Prancis. Itu gagasannya siapa sebenarnya? Kalau bukan gagasan mereka. Sejak Renaissance itu gagasan mereka. Terlahirlah negara Inggris, negara yang nation state semua itu. Nanti ketika Eropa itu berhasil diubah dari negara Kristen menjadi negara kebangsaan, dan negara tanpa agama. Giliran mereka mengubah negara Islam yang gede ini dengan cara yang sama. Pertama, kepada bangsa Arab, karena kuncinya adalah di Arab. Kepada bangsa Arab dikatakan, kalian itu bangsa turunan Nabi. Kok mau khalifahnya orang Turki? Ketemu pirang perkara itu. Tidak bisa begitulah. Ayolah, lepas dari Turki. Maka Syarif Husain Mekah kan berontak kepada Khalifah Abdul Hamid II kan. Tetapi kemudian Syarif Husain Mekah mau jadi khalifah sendiri itu. Loh kok malah jadi khalifah dewe. Nah, kok nek jadi khalifah lebih kuat daripada Turki Utsmani gitu kan. Maka sama Inggris jangan sampai kemudian Syarif Husain menjadi khalifah. Maka mencari seorang amil bupati Najd namanya Saud, kemudian disponsori Inggris untuk gantian berontak ke Syarif Husain Mekah. Berontaklah dia. Kemudian menang namanya disponsori Inggris. Kemudian Saud ini dijadikan raja bangsa Arab. Kemudian negaranya dinamakan Saudi Arabia. Arabnya si Saud. Nama negara paling menyedihkan di dunia. Karena pakai nama orang. Misalnya Indonesia niru Soekarno-nesia gitu. Hampir mirip sama Saudi Arabia. Kemudian kepada bangsa Mesir juga sama. Kalian bangsa Mesir, Fir'aun itu dulu besar. Kembalilah kepada kebangsaan kalian, bangsa Mesir. Turki kamu bangsa besar. Kembalilah kepada kebangsaan kalian. Indonesia juga sama. Kalian bangsa besar. Keturunan Mojopahit, kembali ke materi saya tadi kan. Jadi polanya sama, Bu. Dikembalikan kepada kebangsaan, dilepaskan dari agama. Kenapa? Karena kalau pakai agama tidak bisa kecil, pasti besar itu, pasti besar. Akhirnya apa? Berdirilah negara bangsa Arab, Saudi, negara bangsa Mesir, negara bangsa Turki, negara bangsa Indonesia, negara bangsa Malaysia, dan lain sebagainya. Dan coba tebak siapa yang kemudian paling bahagia? Orang-orang Yahudi. Berhasil masuk ke tanah Palestina. Kenapa kok berhasil? Karena masing-masing sibuk ngurusi bangsanya sendiri-sendiri. Kalau dulunya jadi satu, urusan Palestina itu urusan kita semua. Tetapi karena sudah dipecah belah menjadi negara bangsa kecil-kecil, maka wong Turki ngurusi bangsa Turki, wong Mesir ngurusi bangsa Mesir, wong Arab ngurusi bangsa Arab, wong Indonesia ngurusi bangsa Indonesia, terus yang ngurusi Palestina siapa? Bangsa Palestina sendiri. Maka berhasillah mereka masuk. Belum kita sekarang mau demo aja, ayo bela Palestina, bela Palestina. Pasti nanti ada yang ngomong, mbok bela bangsane dhewe wae gitu. Itu suara mereka gitu loh. Suara mereka begitu. Nah itulah kenapa kemudian harus diubah menjadi nation state dan demokrasi. Karena ada kisah itu di balik ini semua. Nah persoalannya, mengapa mereka bisa mengubah itu semua, Bu? Mengapa orang Islam yang tadinya menjadikan Islam sebagai landasan kenegaraan, kemudian bisa berubah? Orang Kristen menjadikan kekristenan sebagai landasan kenegaraan. Kemudian kenapa bisa berubah? Perubahan itu berawal dari pikiran. Bagaimana mau berubah kalau pikirannya tidak berubah? Maka yang diubah apa? Pikirannya dulu. Mengubah pikiran itu apa? Pendidikan, kan begitu kan? Mengubah pemikiran itu pendidikan. Maka di mana-mana itu ada pendidikan. Pendidikan dari orang-orang Eropa kepada umat Islam. Di Turki, di Mesir, di Indonesia sama semua, polanya sama, pendidikan. Pendidikan itu sebenarnya esensinya bukan masalah sekolahnya, tetapi mengubah mindsetnya. Mau pakai sekolah, mau pakai halakoh di masjid, mau pakai apa itu enggak masalah. Tetapi intinya adalah mengubah mindset itu.
Nah, ketika mereka itu bisa mengubah peradaban dari old world order, ini yang saya sebutkan, old world order, tatanan dunia lama. Tatanan dunia lama itu apa? Negara agama, itu tatanan dunia lama. Maka mereka menginginkan new world order, tatanan dunia baru. Tatanan dunia baru itu apa? Negara tanpa agama, dunia tanpa agama. Agama ya oleh, neng masalah pribadi. Tapi negara jangan bawa-bawa agama. Itu yang disebut new world order, itu seperti itu sebenarnya. Dan terwujudlah itu hari ini. New world order yang mereka gagas itu hari ini sudah terwujud. Dengan cara apa? Mengubah pemikiran. Kalau kita mau mengembalikan lagi kepada Islam, caranya bagaimana? Sama persis. Mengubah pemikiran. Tetapi tidak dari sekolah. Kenapa? Karena kalau sekolah itu menjadikan ilmu sebagai ilmu. Coba cah sekolah, punya ilmu selesai dengan ilmunya. Cah pondok pesantren diajari kitab kuning, lengkap seluruh syariat, apal bangga. Tapi syariat tidak diterapkan, oke aja. Berarti kan hanya teori aja. Pendidikan tidak mengubah perilaku, tetapi hanya sekedar kebanggaan. Itu kalau pendidikan hanya dijadikan sebagai sekolah dan pesantren. Maka pendidikan sama-sama pendidikan, tetapi menjadi berbeda. Pendidikannya itu tidak hanya sekedar senang menjadi ahli ilmu, tetapi betul-betul mengubah mereka. Nah, pendidikan seperti ini yang kemudian kita perjuangkan. Maka kita mendidik kepada muslimin tidak hanya aku wis ngerti, wis puas, wis ngerti bahwa Piagam Jakarta ini ngono, percuma podo wae itu, percuma. Yang tidak beda bagaimana? Setelah tahu kita nggak diem kan gitu kan. Kita bergerak, itu yang akan menjadikan perubahan. Dan itu yang dilakukan mereka. Mereka tidak hanya mendidik, tidak hanya mengubah pengetahuan, tetapi digerakkan. Makanya kan muncul kan Budi Utomo, Indisi Partai kan gitu kan. PNI tidak sekedar mengubah pemikiran dengan pendidikan, tetapi pikiran yang sudah kamu peroleh itu memperjuangkannya pakai apa? Pakai organisasi. Karena nggak mungkin kerja sendiri, berjuangnya pakai partai. Maka berdirilah itu partai-partai yang memperjuangkan politik sekuler. Nanti Islam juga sama gitu. Nah sekarang bagaimana? Ya sama sebenarnya. Mau membalikkan lagi sama. Kalau soal apakah dengan mempelajari Islam atau mempelajari kelemahannya sana. Nah bedanya begini Bu. Kalau mereka kan tidak punya sakofah yang stable, yang stabil, yang kuat itu. Maka caranya apa? Mempelajari sakofah wong liya, goleki kelemahane, sikat kan gitu kan. Kalau kita kan enggak, kita percaya diri bahwa Islam itu betul, rasional dan lain sebagainya, maka ya cukup dengan Islam ini untuk membangkitkan muslimin sendiri gitu. Bahwa kemudian di luar itu menjadi main course-nya itu apa? Pendidikan Islam yang menjadikan Islam sebagai ideologi. Ini main course-nya. Tetapi kalau kemudian dilengkapi dengan apa? Mempelajari kelemahannya sana, itu pelengkap aja gitu. Bukan sebagai utama. Kalau mereka kan mempelajari kelemahan Islam itu kan sebagai main course-nya kan gitu kan. Kalau kita beda. Main course-nya tetap ideologi Islamnya. Islam sing bener ngene. Kalaupun kita mempelajari kelemahannya sana itu sebagai pelengkap saja. Jadi gitu. Jangan sampai kemudian kita terjebak mengikuti pola permainan mereka. Ya keliru juga kalau begitu. Saya pikir terjawab ya. Begitu teman-teman yang dirahmati Allah, semoga bisa menggugah kesadaran kita. Tidak hanya puas bahwa kita mengetahui sejarah ini itu, tetapi membuat kita kemudian bergerak. Tidak hanya diam. Nek terus ngene iki njuk ngopo? Ah gitu. Itu yang lebih penting lagi. Dan semoga ini menjadi salah satu step kebangkitan Islam. Semoga kita berada di dalam step-step kebangkitan itu. Sehingga ketika kita mati, Islamnya tegak dan Allah sudah menjanjikan itu Islam tegak, di pembukaan sudah saya sampaikan. Dan kita punya saham di sana, kita punya kontribusi di sana. Kemudian nanti tegaknya Islam itu disambut Al-Mahdi, disambut Nabi Isa, berperang melawan Dajjal dan lain sebagainya. Jangan rasa melu perang Imam Mahdi, tapi jangan dapat pahalanya. Kenapa? Ikut menjadi orang-orang yang meletakkan
batu pertama. Orang kita meletakkan batu pertama ki mencet kamera, ngulur kabel, gitu. Atau sekedar ngecek koncone, ya enggak masalah. Tetapi yang penting kita punya punya kontribusi di sana yang kemudian itu mengalirkan pahala bertahun-tahun, bahkan saya nggak tahu akan peradaban Islam yang akan Allah menangkan itu akan berjalan berapa lama, saya nggak tahu. Tetapi yang jelas ketika kita mati, peradaban Islam terus berjalan. Selama peradaban Islam berjalan, selama syariat diterapkan, itu terus mengalir itu pahala. Kepada siapa? Kepada orang-orang yang turut memperjuangkannya. Saya pikir itu semoga betul-betul bisa kita lakukan dan kita bersama-sama menjalankan itu semua. Minta kepada Allah kemenangan Islam segera dan minta kepada Allah agar apa yang kita persembahkan ini betul-betul bisa menjadi pahala, menjadi pemberat kita sama-sama menuju surga yang tertinggi, bertetangga sama Rasul. Matur nuwun, amin ya rabbal alamin. Mohon maaf sebesar-besarnya atas kekurangan saya, itu dari kelemahan saya sebagai manusia. Jika ada al-haq, kebenaran, itu bukan datang dari saya, itu datang dari Allah. Saya hanya sebagai penyampai. Saya pikir itu, matur nuwun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ditutup dengan doa Ustaz. Ala hadhihi niyah al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ansur mujahidina fi Filistin, Allahumma ansur mujahidina fi Gaza, mujahidina fi Suriah, mujahidina fi Rohingya, mujahidina fi Uyghur, wa mujahidina fi kulli makan. Allahumma ansur muslimina fi kulli makan. Allahumma aizal Islam wal muslimin wa adila sirka wa musyrikin, wa ansur ibadakal muwahhidin, wa ansur man nasaratin, wa khzul man khadal muslimin wa damir a'da'adin wa ali kalimatikal yamitin. Allahumma adfa'anna al-bala'a wal waba'a wa zalazila wa mihan wa su'afinata madhahir wa mabatan ambaladina Indonesia khasa wa sairil buldalin muslimin ammah ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka al-dawlatan khilafatan ala minhaji nubuwah tu'izu bihal islam wa tudillu bihal kufra wa ala la tulhaful mi'at. Ya Allah ya rabbal alamin, jadikanlah kami orang-orang yang teguh di dalam agamamu, tetap teguh memegang tali agamamu ya Allah. Dan jadikanlah kami orang-orang yang memperjuangkan itu semua sebagai bekal kami, bekal terbaik untuk menghadapmu ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kami orang-orang yang ada di sini, orang-orang yang berjuang memperjuangkan agamamu, berjuang mewujudkan janjimu untuk memenangkan Islam ini ya Allah. Dan mudahkanlah urusan-urusan remeh-temeh di luar itu semua ya Allah. Mudahkanlah urusan ekonomi kami, mudahkanlah urusan keluarga kami, mudahkanlah urusan rumah tangga kami, mudahkanlah urusan keluarga besar kami dan lain sebagainya ya Allah, agar kami, akal kami, effort kami, segala yang kami punya bisa fokus untuk memperjuangkan Islam. Jika kami disibukkan dengan dunia ya Allah, maka kami akan sulit untuk memperjuangkan Islam. Maka ya Allah, mohon mudahkanlah seluruh urusan-urusan pribadi kami, mudahkanlah seluruh urusan-urusan yang itu urusan-urusan sepele, bukan urusan umat ya Allah, sehingga kami bisa memaksimalkan seluruh potensi kami untuk bisa memajukan muslimin, memajukan Islam dan memenangkan Islam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Amin ya rabbal. Baik. Demikianlah materi yang disampaikan oleh Ustadz Dodi Riau. Kami ucapkan jazakallahu khairan katsira kepada beliau. Semoga beliau senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kami ucapkan terima kasih kepada penyelenggara yakni Masjid Kristal Khadijah. Kemudian dari Paguyuban Mataram Islam kami ucapkan terima kasih. Kemudian dari Bapak Ibu sekalian kami ucapkan terima kasih. Jangan kapok-kapok main ke Masjid Kristal Khadijah. Ke tim media dan seluruh yang terkait di dalam acara ini kami ucapkan jazakallahu khairan katsira. Baik Bapak Ibu sekalian, kami informasikan bahwa di Masjid Kristal Khadijah di hari Ahad nanti akan ada kegiatan yakni konsultasi hukum secara gratis di Masjid Kristal Khadijah. Oleh karena itu kami mengundang kepada Bapak Ibu sekalian
bahwa untuk menghadiri datang ke Masjid Kristal Hadijah yang mana ada konsultasi hukum secara gratis yang dilaksanakan di tempat ini. Demikian acara kita pada malam hari ini. Mari kita menutup dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kalau ada jarum yang patah jangan simpan dalam laci, kalau ada kata yang salah jangan simpan dalam hati. Demikian nun wal qalami wa mayasturun fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.